سمعنا وأطعنا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على الكتاب والسنة. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah salat maghrib serta jamaah salat isya insyaallah Masjid Dinul Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu setelah kita menunaikan sholat wajib, dan secara khusus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi, memuji siapa yang mau menunggu sholat habis sholat, intidhar sholati ba'da sholat. Ya, kita menunggu sholat, yaitu menunggu sholat isya seusai kita menunaikan sholat maghrib. Fadzalikumur ribat, itu sama dengan sebuah ribat, ya, perjuangan. Ya, jadi kehadiran kita dalam majelis ini adalah sebuah perjuangan dan bagian dari jihad kita, yang memang salah satu wujud jihad kita terhadap diri kita. Jihadun nafs itu ada 4, ya. Jadi jihad kita terhadap diri kita sendiri itu ada 4. Nomor 1 adalah, ya, jihad dalam rangka menuntut ilmu. Nah, ya. Jadi secara pribadi kita itu diminta untuk belajar. Ya, itu jihad kita terhadap diri kita sendiri. Ta'allumul huda. Ya. Karena itu siapa orang yang terbaik? Orang yang mau belajar Quran, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Quran lalu kemudian dia mau mengajarkannya. Kita tidak bisa mengajar kalau tidak belajar, ya kan? Kata orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Ya. Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Faqidu syai' la yu'ti, kata pepatah Arab. Kita nggak bisa infak kalau kada bisi duit. Kita tidak bisa mengajar kalau ilmunya nggak ada. Ya. Nah, disitulah kemudian kita diminta untuk berjihad terhadap diri kita sendiri dengan belajar, sehingga kemudian derajat kita, ya, terangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, jihad kita yang kedua terhadap diri kita sendiri itu adalah jihad dalam rangka beramal. Ya. Jadi apa yang kita sudah pahami, apa yang kita sudah pelajari, mari kita amalkan. Ya. Ada definisi menarik. Apa beda ilmu dengan amal? Ya. Jadi ilmu itu memasukkan sesuatu dari luar. Ya. Sedangkan amal mengerjakan sesuatu dari dalam keluar. Nah, itu definisinya. Jadi kan ilmu itu masuk dari luar, dia masuk. Sementara amal kita kerjakan dari diri ini keluar. Oh, dia lagi sholat. Oh, dilihat orang. Ya. Nah, karena itulah dia harus bergandengan erat antara ilmu dan amal. Ya. Karena itulah tidak cukup orang itu beriman tanpa ada amal. Tidak cukup orang itu berilmu tanpa amalnya. Hari kiamat nanti, di antara hal yang ditanya kepada kita adalah an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya seperti apa pengamalannya.
Jadi hati-hati orang kalau banyak ilmu, karena nanti diantara hal yang ditanya itu adalah amalnya. Nah, itu jihad kita terhadap diri kita sendiri yang kedua. Jihad kita terhadap diri kita sendiri yang ketiga adalah berdakwah. Jadi kita punya ilmu, kita amalkan, habis itu kita dakwahkan. Itu urut-urutannya. Apa yang kita dakwahkan, apa yang kita tahu, apa yang kita nggak tahu jangan disampaikan, apalagi kita masih ragu, ya. Yang kita kasih tahu orang, yang kita dakwahkan itu bukan hal yang meragukan, tapi kita sendiri sudah yakin kebenarannya, lalu kita sampaikan. Bisa nggak kita membayangkan kita sendiri masih ragu, ilmunya masih 50%, lalu kita sampaikan kepada orang lain, kira-kira berapa persen yang nyampe? Kalau kita sendiri nggak sampai maksimal persentasenya. Nah, oleh karena itulah perintah berdakwah itu, kata Quran, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku. Nah, ini jalanku, sabili. Apa jalanku itu? Ad'u ilallahi, aku ngajak orang ke jalan Allah. Nah, ya, aku ngajak orang ke jalan Islam. Aku ngajak manusia, ya, ad'u ilallah, aku ngajak orang, ya, kepada Allah ini, kepada Quran, kepada Islam, bukan kepada organisasi. Nah, itu dulu, ya, bukan untuk ormasku, bukan untuk partaiku, bukan untuk golonganku, tapi adu'unya adalah ilallah. Nah, itu yang harus dipahami sehingga orang nanti tidak ta'assub, dia tidak fanatik. Pokoknya ada dakwah ngajaknya kepada Allah sesuai Quran dan Sunnah, saya ikuti, ad'u ilallah, tapi ala basirah disebutkan, ya, betul-betul di atas dasar basirah. Nah, di antara tafsir basirah itu adalah ala ilmin wa yaqinin wa ma'rifah disebutkan. Di atas dasar ilmu, di atas dasar keyakinan, di atas dasar ma'rifah, ya. Saya, kata Nabi, saya berdakwah, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang ittiba kepadaku, mengikuti jalan dakwah ini, ya. Nah, jadi Bapak Ibu tolong perhatikan, dakwah itu bukan tugas ustaz, ya. Dakwah itu adalah tugas kita semuanya kalau kita sudah mengikuti jalurnya tadi, ya. Saya punya ilmu, saya sudah amalkan, baru saya dakwahkan, ya. Nah, lalu yang keempat, sabar, ya. Jadi itulah dakwah kita terhadap diri kita sendiri, bagaimana saya menjadi orang yang bersabar di dalam hidup ini, ya. Dan kunci kesuksesan itu diantaranya adalah sabar, dan Allah akan membersamai orang-orang yang bersabar, dan kemudian pahala balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti tergantung bobot dari kesabaran kita sendiri. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dikasih balasan pahala bagi orang-orang yang mampu bersabar tanpa ada batasnya, bighairi hisab. Nah, nanti tergantung. Nah, para ulama membagi sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam rangka amal soleh, ya, bersabar dalam amal soleh. Contohnya apa? Sholat. Bapak kalau nggak sabar nggak mau ke masjid, Pak, ya kan?
sabar kita dalam rangka amal soleh. Kalau kita nggak sabar, nggak mau, dingin-dingin, hujan, pengantin baru lagi, ya, subuh-subuh, padahal jelas panggilannya as-salatu khairun minan naum, kan gitu Pak. Sholat lebih baik daripada nggak sholat, ya kan? Sholat lebih baik daripada nggak sholat. Ya tidur itu nggak sholat dia. Nah, jadi sabar kita dalam rangka beramal soleh. Majelis taklim amal soleh nggak Pak? Amal soleh, ya. Jadi dituntut kesabaran kita dalam majelis ilmu, dalam majelis taklim ini. Ibu-ibunya harus sabar, ya kan? Bapak-bapaknya harus sabar, ya. Karena jatah untuk nyender itu tidak semua orang dapat Pak. Ini kan nggak semua dapat nih. Maka harus sabar Pak yang nggak nyender itu. Waduh, sejam ini ya, uyuh juga nih kan. Punggungnya bisa sakit, tapi ya dituntut kesabaran kan gitu ya. Dituntut kesabaran dalam rangka thalabul ilmi, karena ini bagian dari amal soleh kita. Ya, ada amal soleh yang ditentukan oleh waktu Pak. Kayak kita sholat ini kan, berapa lama kita sholat tuh? Nggak pernah lama Pak kita ini. Kita tuh lama di luar masjid ini. Nah, ada amal soleh yang berlangsung lama dia, seumur hidup. Yaitu apa? Pernikahan. Nggak ada jedahnya Pak. Kalau kita umroh, berapa lama orang umroh coba? Berapa lama orang umroh Pak? 3 jam. Umroh itu cuma 3 jam. Begitu Bapak dari bandara singgah di hotel kan gitu ya. Lalu kemudian tawaf itu tergantung, ya. Kita ingin dekat Ka'bah, tahu nggak? Kalau kita dekat Ka'bah, putarannya makin kecil, berarti makin cepat. Kalau Bapak ngambil di atas, ya bakal lama dia. Perjuangannya hanya pada saat mau masuk ke tengah lingkaran itu, ya kan? Makin kecil makin cepat ya. Karena itu yang capek itu sa'i, bukan tawaf. Karena sa'i jelas ukurannya, ya kan? Kesini 400-an meter, balik lagi 400 meter, balik. Tapi kalau tawaf kita bisa milih, ya, 3 jam selesai umroh. Haji berapa lama Pak? Haji berapa lama? Umroh 3 jam, haji 5 hari. Haji 5 hari Pak. Hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, mabit di Mina, ya kan? Itu pun kalau kita ngikuti prosedurnya, mabit di Mina tanggal 8. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Yang tidak haji puasa Arafah, ya kan? Tanggal 9 wukuf di Arafah. Tanggal 10, ya, malamnya mereka mabit di Muzdalifah, ya, sampai pagi. Lalu kemudian besoknya ke Mina tanggal 10. Yang di luar haji Idul Adha, nyembelih hewan kurbannya. Tapi bagi jamaah haji 3 yang dilakukan: melempar jamroh Aqobah, ya, jamroh yang paling dekat dengan Ka'bah, lalu kemudian memotong hewan kurban, lalu bercukur, tahallul. Sudah pakai baju biasa Pak. Jadi baju ihram itu hanya dipakai 3 hari, 8, 9, 10, ya. Lalu kemudian tanggal 11, 12, 13 dia mabit di Mina sampai akhir. Berarti sampai tanggal 13. Kalau ingin sampai tanggal 12 nggak apa-apa, namanya nafar awal, cuma 4 hari. Jadi nggak ribet Pak haji itu. Yang ribet apanya? Nyari duitnya dan menunggu antrian.
Jadi kalau bapak sekarang umur 50 lalu mendaftar haji, itu umur 75 Pak, 25, nggak tahu Banjar jangan-jangan lebih. Di Malaysia 100 tahun Pak. Bayangkan, bisa nggak kebayang gitu itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi, yang lama itu adalah nyari duitnya, apalagi nunggu antriannya. Sudah ada gilirannya, antriannya datang, sakit, ya sabar. Kada kawatulak juga. Padahal suami istri, coba, ya suaminya sakit, apa mau istrinya berangkat sorangan Bu, tanpa suami? Kan nggak bisa, akhirnya tertunda. Nah begitulah, ya. Jadi sabar kita di dalam ketaatan, dan ketaatan yang paling besar nilainya itu adalah pernikahan, karena nggak ada rentang waktunya. Haji 5 hari, umroh 3 jam, tapi orang nikah, ya kita berinteraksi dengan orang manusia Pak, ya, sehingga pasang surutnya pasti ada. Karena itulah pernikahan itu kata Nabi apa? Nisfuddin, ya, separuh dari agama, ya. Jadi idza tazawwaja ahadukum faqad istakmala nisfa dini, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang menikah, maka dia sungguh telah menyempurnakan separuh agamanya. Separuhnya lagi bukan nikah lagi. Falyattaqillah, bersabarlah, bertakwalah kepada Allah finis fil baqi, ya, di sisanya yang lain. Nah, jadi kita menghadapi suami yang tidak ideal, tidak sesuai harapan, ya sabar kan gitu ya. Demikian juga, ya, dapat istri ya tidak sesuai harapan kan gitu ya. Sudah berusaha nyari Pak, nyari kan kata Nabi itu idealnya orang itu nikah karena kenapa? 4 hal. Tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 lihat, karena faktor fulus ya, karena faktor mal, hartanya. Walaupun yang berduit itu belum tentu biniannya, abahnya ya kan, banyak harta itu, ya, karena faktor fulus, duitnya banyak, ya, sampai ada bil fulus kullu syai'in tembus wa kullu kasarin mulus. Bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nah, jadi karena hartanya. Yang kedua karena apa? Nasab, turunan. Karena turunannya. Ya, ada orang waktu masih jomblo, cita-citanya saya ingin menikah sesama suku saya, ya kan? Karena dia ingin mencari nasab, pokoknya harus sama nasabnya, ya. Tapi ternyata nggak sesuai harapan. Namanya jodoh kan kita nggak tahu, ya. Nah, lalu yang ketiga karena kecantikan, jamaliha. Lalu yang keempat walidinya, karena faktor agama. Fadfar bidzati dini saribat yadak. Prioritaskanlah yang beragama, maka dirimu akan selamat. Kita sudah berusaha nyari, ya, ketemu Pak, cantik, kaya raya, turunannya juga baik-baik, bahkan darahnya biru, berdarah biru kan, gitu kan, hafal Quran, gitu kan, semuanya menutup aurat, gak pernah pacaran, ideal sekali. Masalahnya dia nggak mau sama kita. Itu aja masalahnya.
ya kan? Karena apa? Wah, ini ideal sekali. Ini seperti Aisyah istri Nabi kan gitu. Kita semuanya nyari bagaimana calon istri itu seperti Aisyah. Kalau istri Nabi seperti Aisyah, berarti kitanya harus seperti Muhammad kan gitu. Itu masalahnya, Pak. Karena yang berhak untuk mendapatkan Aisyah itu adalah orang seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Quran, at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita yang baik-baik selayaknya mendapatkan laki-laki yang juga baik. Itu maksudnya waktu proses pemilihan, proses mencari kriteria. Ya, at-thayyibun, laki yang baik-baik, lit-thayyibat, bagi perempuan yang juga baik-baik sesuai kriteria yang tadi disebutkan. Adapun setelah menikah terjadi proses, nah itu namanya takdir. Itu memerlukan kesabaran. Itulah ibarat dokter, Pak. Ini ada Pak dokter, ya. Kalau ada pasien, Pak, ya, karena penyakit gula, ya, dan gulanya itu ada yang model basah itu, ya, sehingga luka itu kakinya sangat parah. Apa yang harus dilakukan? Tatkala sudah membusuk dia, khawatir menjalan, maka yang dilakukan adalah amputasi, dipotong. Kenapa harus dipotong? Ya, menyakiti dalam tanda kutip, tapi ada maslahatnya kan? Dipotong itu ada maslahatnya, ada baiknya. Dan itu adalah pintu darurat terakhir sekali yang harus dilakukan, nggak bisa lagi. Itulah perceraian. Itulah perceraian. Orang berharap ideal, kriteria sudah dia usahakan. Ternyata proses kehidupan yang terkadang membuat orang ada yang tidak sabar itu mengharuskan harus berpisah. Maka kata Quran, kalaupun berpisahlah baik-baik. Imsakun bima'ruf, tahan keluarga ini dengan cara yang baik, au tasrihun bi ihsan, aku lepas pun dengan cara yang baik. Jadi jangan mengobrol aib suami disampaikan, dulu saya begini sama dia, aib istri juga disebarkan, nggak boleh itu. Ya, tidak boleh, karena dia pernah menjadi bagian dalam hidup kita. Nggak boleh saling membongkar aib suami istri sekalipun sudah bercerai. Nah, apa yang menyebabkan orang bercerai itu? Kata kuncinya satu saja, nggak sabar. Ya kan, coba saling sabar, selesai masalahnya. Ada yang tidak sabar. Ya, ada yang tidak sabar. Karena itulah dalam masalah rumah tangga tidak ada persoalan apapun yang berat selama suami istri itu tidak ingin bercerai. Itu saja, ya kan? Tidak ada persoalan yang berat dalam masalah suami istri. Atau boleh dibalik, tidak ada seberat apapun masalah dalam rumah tangga, seberat apapun, nggak ada kalau keduanya tidak ingin berpisah, tidak ingin bercerai. Sekalipun tadi itu adalah pintu darurat, seperti dokter yang mengamputasi kaki seorang pasien yang amat sangat parah. Nah, ya, oleh karena itu ini ibadah, Pak. Ya, berumah tangga itu ibadah yang panjang dia. Surga kita itu ada sama istri kita. Istri kita itu juga sandaran surganya sama suaminya. Demikian juga anak-anak kita. Ya, seorang bapak tidak bisa mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik kan bermasalah nanti. Tanggung jawab pendidikan itu bukan sama guru, bukan sama pesantren, bukan SDIT, IT itu ya, bukan. Pendidikan itu ada pada bapaknya yang utama. Karena seluruh anak itu binnya kepada siapa?
Bin anak kita sama siapa? Bapak apa ibu? Bapak. Ya kan gitu. Karena itulah bapak yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Ditakdirkan sekolah nggak ada, bukankah pendidikan itu kita yang handle, kan begitu. Nah, disitulah kemudian ya amal soleh yang memerlukan kesabaran yang sangat luar biasa itu adalah pada saat orang berumah tangga, sehingga diharapkan baiti jannati, rumah tangga itu adalah surga bagi kita. Nah, kemudian kesabaran yang kedua adalah sabar dalam rangka menghadapi maksiat. Kalau tadi ketaatan, maksiat. Ya. Di HP kita itu banyak kebaikan, tapi di saat yang sama bisa menularkan apa? Virus jahat. Yang luar biasa, Pak. Baru 2 hari yang lalu, Australia, negara yang sering kita anggap sekuler dan seterusnya, membuat undang-undang baru, ya, bahwa anak usia 16 tahun tidak boleh bermain medsos. Coba Pak, usia 16 tahun. Itu jadi undang-undang Pak, aturan. Ya. Dari mana judi sekarang? Judi orang tidak lagi nyambung ayam. Ya kan? Tidak lagi orang main domino, gaplek dan seterusnya. Tapi di HP kita itu bisa ngajak kita berjudi. Sehingga istilah judi online kan gitu. Orang bisa saja kemudian kepepet. Wah, ini cuma 2.000, 3.000 rupiah dia nyoba, dapat. Nah, akhirnya berkelanjutan, dan namanya judi. Bahasa Arabnya judi apa? Bahasa Qur'annya maisir. Ya, maisir itu dari kata-kata apa? Yusrun. Inna ma'al usri yusran. Apa arti yusrun? Gampang. Kenapa judi itu asal katanya maisir? Karena dapat duit dengan gampang tanpa kerja keras. Coba ya, musim buah manggis Pak. Ya, ini ada yang 5 matanya itu, ada yang 6, ada yang 7. Ayo dihilangkan, berapa isinya nih? Bayar 10.000. Ya, 5 orang saling menebak. Nah, ternyata satu yang menang. 10.000 dengan gampang, cuma nebak-nebak dia dapat duit 50.000. Gampang dia. Ya, berapa skor sepak bola nanti? Indonesia lawan Saudi Pak. Ya, ada yang taruhan Pak. Dan kalah dia taruhannya. Ya. Tapi nggak tahu dia bilang begini, kalau Indonesia menang saya akan jalan ngesot ke Madura sana. Ke Madura jalan ngesot Pak. Ternyata Indonesia menang, kan gitu. Jadi segala hal bisa dijadikan judi. Karena itulah mental dia itu. Ya, berjudi itu bukan masalah apa objek yang digunakan untuk berjudi, tapi mental orang yang berusaha dapat duit dengan mudah, mindsetnya tanpa ada kerja keras, itu yang bermasalah. Ya, mobil lewat saja bisa dijadikan alat judi Pak. Ini ayo kita tebak 10 motor yang lewat, mobil yang lewat, nomor platnya ganjil atau genap? Jadi Pak judi. Iya kan? Berapa banyak sepeda yang lewat nanti? Apa model motornya, mobilnya? Semua bisa jadikan bahan tebakan. Nah, karena itulah sekian banyak. Tapi menurut data transaksi yang ada di dunia maya itu, yang banyak berjudi itu ternyata di gedung DPR, Pak. Iya. Ternyata setelah diteliti banyak itu, sekian itu ternyata banyak di gedung Dewan Pusat sana sampai daerah. Lalu duit mereka selama ini tuh buat apa kalau masih judi? Masa nggak cukup? Ya, ternyata setelah diteliti data transaksi yang ada itu paling banyak di situ. Nah, bisa nggak kita bayangkan? Ya, bagaimana lalu kemudian orang menghasilkan
duitnya dari judi. Kena faktor ketidaksabaran tadi, man nabata lahmuhu min sukhtin fannaru aula bihi. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari hal yang haram, maka neraka lebih baik baginya, lebih utama bagi orang tersebut. Nah, hati-hati. Nah, kesabaran itu diperlukan dalam banyak hal, ya, dalam banyak hal, terutama sekian banyak kemaksiatan yang bisa menggoda kita. Nah, yang ketiga, kesabaran itu ya yang paling rendah nilainya, yaitu menghadapi musibah. Kenapa? Karena tadi kan amal soleh, menghindari maksiat. Yang ketiga apa? Musibah. Karena musibah kita nggak ingin, tapi dia terjadi, ya kan? Kita nggak ingin, ya, tulak ke masjid, mobilnya nyerempet mobil orang, atau mobilnya nyeruduk pagar, kita nggak ingin, ya. Tiba-tiba naik motor masuk ke got, apa kita ingin seperti itu? Musibah? Enggak. Karena itu nggak ada kata lain tatkala musibah itu ada, ya, sabar, ridho, ikhlas. Ya, nggak ada lain, nggak ada lagi solusinya. Nah, karena sabar yang nomor 3 itu bukan pilihan kita, ya, tapi itu bentuk bisa ujian, bisa musibah itu bentuknya adalah fitnah pada kita sendiri, akibat musibah, akibat mungkin kesalahan kita sendiri yang kita lakukan. Karena pilihannya bukan kita, maka derajatnya jauh lebih rendah dibandingkan pilihan kesabaran itu ada pada kita. Bapak tadi mau hadir ke sini atau tidak, pilihan Bapak, pilihannya ada pada kita, ya kan? Saya mau berbuat maksiat atau tidak, pilihannya adalah pada kita, ikhtiarnya ada pada kita. Karena itulah bentuk itu lebih besar nilainya. Contohnya siapa? Ya, contohnya Nabi yang dapat musibah itu Nabi Yusuf. Ya, dia punya saudara yang tidak harmonis, dengki, iri hati. Sampai mimpi pun jangan dikisahkan. Tatkala dia mimpi ada 11 bulan apa? Menyembah, sujud kepadanya, jangan dikisahkan dengan saudaramu, kata abahnya. Coba, ya, apakah kita ingin dapat saudara-saudara yang iri hati? Enggak, kan gitu. Itu awalnya. Itu namanya memerlukan kesabaran kita berinteraksi dengan, ya, saudara-saudara. Kita nggak bisa milih kakak adik, kan? Itu sudah jadi takdir kita. Kakak saya begini, adik saya begini, paman saya begini, bibi saya begini, nggak bisa kita pilih, ya. Lalu kemudian saking irinya, saking hasadnya, sampai satu ketika Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur, ya, ya, atas rekayasa saudara-saudaranya. Dia nggak ingin masuk sumur, tapi musibahlah yang membuat dia harus masuk ke dalam sumur tanpa bisa dia tolak. Apa yang dia lakukan? Sabar, punya sahabat keluarga yang seperti itu, masuk sumur pun itu musibah, saya harus bersabar. Allah takdirkan keluar dia dari sumur gara-gara ada musafir lewat mengulurkan timba, ternyata ketemulah anak ganteng. Wah, siapa ini? Dijadikan budak, diperjualbelikan. Musibah lagi yang ketiga, tanpa Nabi Yusuf minta dia harus jadi budak, diperjualbelikan. Apa yang harus dia lakukan? Sabar. Karena namanya musibah, bukan atas pilihannya tatkala dijadikan budak dan diperjualbelikan. Sampai akhirnya dia berada di istana, dan pada saat di istana itulah, ya, Imra'atul Aziz, istri, ya, dari penguasa yang ada itu senang sama dirinya, lalu menggodanya. Wa ghallaqatil abwab, tatkala suaminya pergi, pintu-pintu dikunci, lalu hayhatalak, mendekatlah kemari, ya,
laqad hammat bihi wa hamma biha, sungguh ada ketertarikan masing-masing, laula an ra'a burhana rabbi, disebutkan seandainya Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk dari Tuhannya. Nah, itu ada beberapa tafsir, Pak. Ya, Rabbi di sini ada yang mengatakan burhana Rabbi, yaitu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhannya. Ada juga Rabb itu pengertiannya abahnya. Dia ingat pesan abahnya. Nah, jadi ayah-ayah ini harus banyak berpesan, Pak, sama anak-anaknya. Apalagi anak kita pergi jauh. Ya. Saya punya 4 anak, semuanya jauh, Pak. Alhamdulillah saya sudah menikah, punya istri 8 anaknya. Ya kan, nggak ada yang bisa kita sebagai orang tua kan. Gimana ngawasnya? Ya doa saja, mengingatkan sholat, ya hari ini subuh sholat hanya, ya. Anak saya yang pertama di Jerman, anak saya yang nomor 5, nomor 5 di Mesir. Ada 2 perempuan di Bogor. Gimana kita ngawasnya, Pak? Kalau nggak kita serahkan semuanya pada Allah, ya itu tadi, ya Allah, saya serahkan anak-anakku dalam pengawasan. Nggak bisa orang tua 24 jam. Jangankan yang nggak sabar, Pak, anak kita keluar rumah saja kita nggak bisa ngawas. Nah, disitulah lalu kemudian apa tadi, kesabaran itu perlu kita sampaikan. Karena tatkala Luqman memberi nasihat sama anaknya, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku tegakkan salat, wa'mur bil ma'ruf. Coba, anak kita itu perintah Quran, tolong kamu harus menjadi orang yang melaksanakan amar ma'ruf wanha 'anil munkar. Cegahlah orang dari berbuat mungkar. Wasbir ala ma asaba. Sabarlah tatkala engkau ditimpa masalah. Coba, kita mendelegasikan amar ma'ruf nahi mungkar itu kepada anak kita, Pak. Itulah yang membuat Luqman itu dianggap punya prestasi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai namanya diabadikan dalam Quran. Namanya dia bukan nabi, ya kan? Tapi namanya berjejer. Ada surah Ibrahim, ada surah Muhammad, ada surah Hud, ya kan? Ada surah Luqman, Pak. Kenapa sampai diabadikan namanya? Karena dia sukses sebagai seorang bapak. Padahal disebutkan dia tukang kayu, kulitnya hitam, bibirnya tebal, rambut keriting, nggak menarik. Tapi namanya disebut di Quran. Salah satunya adalah mampu mendelegasikan amar ma'ruf nahi mungkar dan bisa mengatakan kepada anaknya wasbir, sabar atas musibah apapun yang menimpa dirimu. Nah, jadi sekali lagi akhirnya Nabi Yusuf digoda, kan gitu. Boleh nggak Nabi Yusuf mengatakan, wah saya harus sabar ini? Jadi dia bilang gini, nah saya sudah mendapatkan sekian banyak cobaan hidup dan saya sabar, kan gitu ya. Saya punya saudara yang iri dengki, saya sabar. Saya dimasukkan sumur, saya sabar. Saya diperjualbelikan, saya sabar. Maka saya diajak zina, maka saya mau, tapi saya sambil sabar, kan nggak bisa. Ya kan? Boleh nggak dia mengatakan, saya ikuti saja, karena ini musibah. Alhamdulillah musibah, kan gitu. Nah, maka tatkala Nabi Yusuf menolak itu semuanya, maka pahalanya tatkala menolak itu jauh lebih besar, karena penolakan itu muncul dari dirinya sendiri. Sedangkan yang 3 musibah awal bukan dari dirinya. Jadi dia nggak boleh bilang tatkala diajak berzina, kayaknya ini juga musibah dari Allah, saya harus ikutin seperti musibah yang lain, kan nggak bisa seperti itu. Maka apa yang berasal dari ikhtiar kita sendiri, apakah itu taat, apakah menghindari musibah, menghindari maksiat maksudnya, maka itu kita akan mendapatkan nilai kesabaran poinnya
tinggi. Ya, poinnya tinggi. Nah, kesimpulannya adalah apa yang saya sampaikan ada di dalam surah Wal Asri. Demi masa seluruh manusia rugi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, dan landasan iman itu adalah ilmu agar kita tidak rugi. Ya, wa amilus sholihat, beramallah yang soleh, itu yang kedua. Wa tawassaw bil haq, itu artinya yang ketiga adalah dakwah. Wa tawassaw bis sabr, itu adalah yang keempat, kita harus bersabar. Dan inilah yang membuat surah ini menjadi sangat fenomenal, yang kata Imam Syafi'i, "Lau nazalat hadhihi surah lawasi'at." Seandainya Quran itu hanya turun satu surah ini, cukup menjadi bekal bagi kita semuanya. Nah, oleh karena itulah di antara hal yang kemudian membuat orang dulu saling mengingatkan satu dengan yang lain adalah tentang masalah ini, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita pemahaman, dari pemahaman dan ilmu itu kemudian kita bisa beramal soleh. Dengan amal soleh itu kita lanjutkan dengan berdakwah, lalu kemudian kita selanjutnya mampu bersabar. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.